Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini berita-berita apa saja yang tersaji baik di koran Juara ataupun koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Berita-berita baik dari berita-berita nasional maupun dari Ciayu Majakuning semua disajikan secara lengkap baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan catatan di tahun 2020 ya tentang honorer pendidik ya di Kabupaten Cirebon. Dan apa yang sudah dilakukan misalnya oleh honorer pendidik yang dulu ini pemirsa namanya Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkaitan dengan perjuangan mereka ya untuk kesejahteraan baik untuk honorer pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Cirebon. Kemudian di penghujung tahun 2020 FHPTK atau Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini bertransformasi, merubah ya namanya menjadi Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan bagaimana perjuangan dari honorer pendidik ya di Kabupaten Cirebon di tahun 2020. Apakah juga mereka pernah melakukan misalnya aksi damai dan seterusnya, nanti akan dibedah di pagi hari ini. Kemudian bagaimana dengan peraturan bupati misalnya untuk menjadi payung hukum berkaitan dengan tuntutan dari honorer pendidik berkaitan dengan kesejahteraan dan seterusnya. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita di halaman utama Koran Juara ataupun Koran Radar Cirebon. Ini pemirsa, ini di halaman utama disajikan di Koran Radar Cirebon, Jalan Cipto tenggelam. Itu pemirsa. Ya, Kampung Pecilon Timur parah. Ketinggian air hingga 1,5 meter. Itu pemirsa. Kemudian sudah 4 kali, sekarang yang paling parah. Kemudian ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, hanya genangan bukan banjir. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian melanjut berita di Koran Radar Cirebon di edisi kemarin. 272 santri tunggu hasil swab test. Kemudian ini pemirsa ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, bom manusia. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis, pemirsa dari Kota Cirebon. Nah ini pemirsa di halaman Metropolis, APBD baru terserap 80%. Banyak proyek tertunda, terpengaruh dana PN telah cair. Itu pemirsa. Kemudian volume penumpang Nataru terus meningkat. Ya. Kemudian isolasi mandiri di hotel hanya sampai Januari. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Terpilih lagi, Junedi siap lipat gandakan suara PKS. Kemudian Jalan Dewi Sartika kembali semerawut. Beritanya tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV bahwa pemberlakuan one way ini ternyata dicabut pemirsa. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa di edisi hari ini. Ini pemirsa dari Kabupaten Indramayu, ya, ada pernyataan dari Hilal, Golkar Indramayu masih utuh, siapkan agenda musda, tinggal tunggu izin dari DPP. Itu pemirsa. Kemudian sudah layani 600 orang di hotel. Kemudian kesembuhan tinggi, tiap libur Natal dan Tahun Baru diprediksi munculkan klaster baru. Hotel yang disewa pemerintah kota juga diisi warga dari luar kota Cirebon, pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari Kadinkes Cirebon,
ya, bertambah 134 santri positif COVID-19. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini nanti ini pemirsa yang nanti kita akan bedah berkaitan dengan honorer pendidik di Kabupaten Cirebon di tahun 2020. Nah, ini pemirsa, di sebelah saya ada bendahara dari Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia, ada Ibu Lindawati. Selamat pagi, Ibu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, sambil menunggu ya kedatangan dari satu lagi narasumber yang saat ini tengah menuju ke studio. Saya ke Bu Linda nih. Bu Linda, Anda sebagai seorang honorer ya di Kabupaten Cirebon, honorer pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, perjuangan dari teman-teman honorer pendidik di Kabupaten Cirebon di tahun 2020 ini bukan hanya rapat dengar pendapat dengan DPRD ketika itu. Itu apa saja sih yang dilakukan gitu? Silakan Bu Linda. Kalau untuk perjuangan kami honorer itu sangat banyak dan panjang perjuangannya ya. Dulu pernah kita duduk bareng dengan DPRD untuk memperjuangkan Perbup, terus berlanjut untuk Bosda, terus untuk minta dicairkan insentif untuk honor pengawas ruang itu juga, dan masih banyak lagi. Oh, itu yang dilakukan oleh waktu itu tergabung di Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan ya, Bu ya? Dulu kita itu namanya FHPTK PGRI Kabupaten Cirebon. Dan sekarang kita bertransformasi menjadi PPSI, Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia. Jadi kita tidak hanya di Cirebon saja, tapi seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, Bu. Ini kan perjuangan yang dilakukan oleh Ibu dan kolega-kolega Ibu Linda yang lain ya. Hingga saat ini, Bu, perjuangan yang dilakukan oleh Ibu waktu itu ada aksi damai ketika itu, saya ingat betul ya. Kemudian bagaimana waktu itu gitu, Bu? Waktu aksi damai di DPRD, itu masalah Perbup dan kita terbentur PP dan akhirnya kita merapat ke Bupati dan tercetuslah Bosda. Oh, Bosda. Bosda era. Dan nanti akan pembina kita nanti yang akan menjelaskan semuanya. Baik. Oke, masih saya ke Bu Linda. Bu Linda, tadi kan perjuangannya sangat banyak gitu, Bu ya. Nah, kemudian sekarang namanya bertransformasi menjadi PPSI. Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia. Itu tujuannya sama nggak dengan FHPTK PGRI dulu gitu, Bu? Perjuangannya sama, mensejarahkan ininya, cuman kita lingkupnya lebih luas. Kalau dulu FHPTK itu kan hanya di kabupaten. Nah, kalau untuk PPSI ini kita berjuang untuk ranah nasional seluruh Indonesia. Dan kita sudah disahkan di Kemenhumkam. Oh, sudah gitu ya. Sudah. Baik. Jadi tidak ilegal lagi. Oh iya. Katanya. Iya. Sekarang sih sudah terdaftar resmi, di Kemenhum. ya, sudah sah. Oke, tahan dulu ya, Bu ya. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna. Padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya BHS
BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tax. Istana Mebel hadir menyediakan berbagai furnitur dengan model terbaru untuk memenuhi kebutuhan Anda seperti sofa, spring bed, meja makan, kursi dan meja kantor, lemari besi, kursi teras, dan pengadaan furnitur kantor. Harga sudah pasti sangat murah dengan mutu dan kualitas terjamin. Kami selalu mengutamakan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami. Istana Mebel selalu memberikan yang terbaik. Belum belanja mebel kalau belum Istana Mebel. Info kesehatan. Nyeri pada bagian pinggang merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh banyak orang. Saraf kejepit menjadi salah satu penyebab nyeri kronik terbanyak. Jika tidak ditangani dengan serius, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf. Saraf kejepit membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Apabila keadaan saraf kejepit dibiarkan terlalu lama, ini akan menekan saraf motorik yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan pada penderitanya. Sentral Pengobatan Paliatif Modern Bapak Tengku Rijal, spesialis penyakit saraf kejepit dan lambung, juga mengobati berbagai penyakit lainnya, di antaranya kanker, tumor, ambien, diabetes, darah tinggi dan stroke, mata katarak, kolesterol, rematik, asam urat, kista, usus buntu, ingin punya keturunan, dan berbagai penyakit lainnya. Alamat Jalan Raya Tangkil, Gunung Jati, Gang Tambah 1, 150 meter ke arah kota Cirebon dari pom bensin Tangkil atau depan Pegadian Tangkil. Lihat papan nama Sentral Pengobatan Paliatif Modern Bapak Tengku Rijal. Telepon 085 224 153 444. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Hari libur tetap buka. Pengobatan di rumah sakit sudah kami jalani. Keduanya saya ketemu dengan Pak Rijal. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat lagi. Saksikan siaran langsung setiap hari Selasa malam Rabu jam 19.30 sampai dengan 20.30 di Radar Televisi Cirebon. Serenity Impresa Pocket Latex, sebuah inovasi terbaru spring bed vakum, membantu menjaga kesehatan tulang belakang Anda, sehingga menambah kenyamanan saat tidur. Serenity Impresa Pocket Latex, harga sangat ekonomis dan bergaransi 15 tahun. Keluarga saya minum Balkis, suami dan anak-anak. Coba deh Mas rasakan, minum Balkis dengan air mineral yang lain. Ku hanya mau minum Balkis water, air yang segar dan menyegarkan. Oh Balkis water, oh Balkis water. Dorong Balkis, Bu? Iya, airnya saya suka. Enak di tenggorokan, segar, dan beda dengan yang lain. Ake informasi saking wilayah Cirebon dan sekitarnya bakal kula sampaikan kanggo pemirsa. Niki wawara bahasa Cirebon selengkapnya. Perdalam informasi pagi Anda dengan rangkaian berita teraktual yang tersaji dengan menggunakan bahasa daerah. Wawara Bahasa Cirebon hanya di RCTV Langka Padani. Saksikan talk show program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini
Anda dapat menyuarakan aspirasi secara langsung dengan anggota Dewan Pilihan Anda. Partisipasi Anda kami butuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Cirebon lebih sejahtera. Yang terkini harus Anda ketahui. Beragam berita dari wilayah Cirebon dan sekitarnya kami sajikan sesuai fakta. Warna Petang, live setiap pukul 6 petang, hanya di RCTV Langka Padani. Masa depan anak-anak kita juga ada di perempuan. Jaga, melindungi, ya udah, apalagi kadang kita ke lapangan, ketemu banyak orang gitu. Perempuan pilihan tangguh, menginspirasi. Perempuan pilihan adalah perempuan yang hebat. Ia memiliki kekuatan dalam dirinya. Saksikan perempuan pilihan tangguh, menginspirasi. Setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTV Langka Padani. Katanya kalau virus itu memang obatnya adalah bagaimana daya tahan tubuh kita ya Bu ya? Iya. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada pembina pejuang pendidikan seluruh Indonesia, ada Muhammad Ruhyat Zain MPD, biasa dipanggil dengan atau akrab dipanggil dengan Kang Zain. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah baik, cuma suara lagi. Suara, ya. Oke, terima kasih nih Kang Zain sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung, pemirsa bisa di 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp, nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda nanti bisa berpendapat atau merespon apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Kang Zain, tadi Ibu Linda sudah memaparkan tentang perjalanan dulu Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten PGRI Kabupaten Cirebon gitu Kang Zain ya. Dulu itu ya. Sekarang bertransformasi menjadi Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI. Kang Zain, yang dilakukan di tahun 2020 oleh terutama honorer pendidik. Nah, apa yang buah dari perjuangan rekan-rekan ataupun kolega-kolega Kang Zain di honorer pendidik di Kabupaten Cirebon di tahun 2020? Buahnya apa? Silakan Kang Zain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon, mudah-mudahan selalu sehat karena itu yang paling utama. Berkaitan dengan buah hasil dari 2020 atau kita anggaplah evaluasi. Alhamdulillah semua rekan-rekan tetap berjuang dari awal dan telah menghasilkan walaupun belum ditandatangan ya, akan menghasilkan kesejahteraan dari anggaran APBD Kabupaten Cirebon. Nah, memang tertuang di melalui Bosda. Bosda. Okay. Dulu itu langsung insentif, tetapi Kabupaten Cirebon menginginkan dari Bosda, dari beberapa kegiatan. Tetapi nanti honorarium namanya. Honorariumnya itu tetap langsung ya, tidak melalui kegiatan. Jadi di Bosda itu ada 2 mata anggaran. Itulah keberhasilan teman-teman honorer di tahun 2020 ya. Betul. Walaupun secara legalitas belum ditandatangani Pak Bupati. Oke, itu. Kemudian perjuangannya gitu Kang Zain untuk yang tadi membuahkan hasil itu walaupun belum ditandatangani oleh orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon. Perjuangan yang dilakukan tadi Bu Linda menyebutkan itu ada rapat dengar pendapat, hearing gitu ya. Betul. Kemudian juga pernah aksi damai. Betul. Nah, seingat Kang Zain di tahun 2020 apa perjuangan dari rekan-rekan honorer pendidik dan tenaga kependidikan waktu itu gitu ya? Baik. Sebetulnya dulu itu hanya kurang sinergitas saja. Jadi kurang komunikasi antara keinginan honorer, aspirasi honorer dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Tetapi belakangan alhamdulillah dengan kedewasaan teman-teman dan sebagainya, disitulah bahwa pemerintah daerah adalah sebagai orang tua. Jadi
kita sebagai anak ya sebetulnya hanya kurang komunikasi aja. Ternyata begitu dikomunikasikan, alhamdulillah banyak justru pemerintah daerah sangat aware terhadap kita bahwa dikira ini kan masih transformasi dulu ya kepemimpinan kita. Dikira Pak Bupati itu udah sejahtera teman-teman honorer itu. Ya, teman-teman. Ternyata begitu kita komunikasikan, oh begitu. Nah disitulah tertanggal 28 Agustus terakhir ya tahun 2020 Pak Bupati mengatakan ya sudah saya ingin honorer minimal sejahtera lah. Gitu. Jadi disitulah kami bersemangat dan alhamdulillah melalui komunikasi dengan DPRD, dengan pemerintah daerah, baik beberapa SKPD, BKPSDM, BKAD, Bapelitbangda, bagian hukum, semua sinergitas itu terjaga dan terjalin. Alhamdulillah walaupun sekali lagi tadi belum ditandatangani, tetapi entry point-nya kita udah dapat. Dan ini merupakan angin segar, Kang Zen? Menurut saya angin segar. Secara lahiriah 90% udah di tangan. Itu ya, baik. Oke, tahan dulu Kang Zen, dan silakan Anda pemirsa di session ini. Saya sudah membuka pemirsa bisa bergabung. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa di line telepon 0231 4821 38 ya, atau Anda bisa untuk mengirimkan pendapat Anda melalui WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Bu Linda nih. Bu Linda, Bu Linda ketika itu dengan rekan-rekan yang lain juga ikut berjuang gitu Bu ya di tahun 2020 itu. Kemudian FHPTK juga waktu itu ya namanya Kang Zen ya, FHPTK juga seingat saya juga ada kegiatan Ibu Linda sebagai ketua FHPTK Jamblang waktu itu. Itu kegiatan pada awal pandemi kalau nggak salah ya, dengan bagi-bagi ke tukang beca, tukang ojek sampai ke Kelangenan waktu itu. Ya kan Bu Linda ya? Dulu saya kan masih menjabat ketua FHPTK Jamblang betul. Dan pernah melakukan aksi bagi-bagi aksi sembako sosial ya, itu sosial ya untuk tukang beca dan lainnya itu. Nah itu sebagai istilahnya kita ikut membantu sesama ya waktu itu pandemi ya, sekarang juga masih berjalan. Dan alhamdulillah respon dari para tukang beca itu sangat antusias. Dan itu bagian dari ini juga ya, sokongan dananya juga dari teman-teman honorer waktu itu juga. Itu seluruh keluarga besar ya, Dinas Pendidikan di Kecamatan Jamblang. Gitu ya. FHPTK dan PGRI. Nah, waktu itu membagikan sampai di mana gitu Bu? Sampai Plumbon. Oh, sampai Plumbon. Ini berarti seluruh teman-teman honorer ikut semua waktu itu? Iya. Iya, pengurus aja. Iya, maksudnya pengurus FHPTK Jamblang waktu itu ya? Iya. Itu sampai ke Kelangenan, Jamblang, kemudian sampai ke Plumbon. Iya. Dan kebetulan waktu itu ketua FHPTK, kalau dulunya FHPTK ya ikut, Kang Soleh juga ikut. Kang Soleh juga ikut waktu itu. Baik, kembali saya ke Kang Zen. Kang Zen, yang dilakukan oleh teman-teman honorer pendidik dan tenaga kependidikan di tahun 2020 boleh dibilang ini ada angin segar lah ya. Nah, oke Kang Zen, ini sampai menunggu sampai kapan gitu Kang Zen, nanti Bupati kan katanya tinggal tanda tangan saja dari Pak Bupati gitu Kang Zen. Jadi memang harus ada beberapa langkah lagi yang harus kita lewati. Tetapi mudah-mudahan estimasi gitu bulan April ya. Karena apa? Kita kembali lagi masalah anggaran. Sebetulnya anggaran sudah ada kesepakatan antara kami, lalu Disdik dengan BKD. Dalam hal ini Pak Kabitnya saat itu kita udah konsultasi. Jadi angka rasionalitas keuangannya kita udah dapatkan. Memang belum kita presentasikan terhadap mungkin Pak Bupati dan Pak Sekda. Tetapi dalam hal itu karena memang anggaran itu kemungkinan tidak masuk pada anggaran 2021. Kenapa? Anggaran 2021 itu murni yang kemarin diketuk itu hanya untuk menggantikan anggaran 2020 yang mana anggaran 2020 itu banyak dipotong oleh COVID. Gitu. Jadi kita juga ada humanisnya. Kita mengerti keadaan Kabupaten Cirebon, keadaan masyarakat. Lebih baik untuk masyarakat dulu karena Kabupaten Cirebon menjanjikan maksimal di anggaran murni 2022 itu akan dialokasikan. Maka kemudian artinya masih ada masih banyak waktu, barangkali ada revisi sedikit tentang Perbup dan sebagainya. Itulah kenapa kami dalam hari kata hanya menunggu waktu saja. Itu ya. Betul. Dan mungkin bagi teman-teman honorer
pendidik dan tenaga kependidikan juga ini harus bersabar gitu Kang Zen. Itu ya. Baik, ini ada beberapa WhatsApp, ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca di antaranya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon dari Mundu Kang Zen. Untuk semangat terus bagi sahabat-sahabat yang terus memperjuangkan kesejahteraan untuk tenaga pendidik dan non kependidikan di Kabupaten Cirebon. Salam dari Mundu katanya ya, ini dari pemirsa di Mundu. Kemudian ada lagi ini yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Kang Zain, Ibu Linda, bagaimana kabarnya? Ini dari pemirsa di Sumber nih ya, juga memberikan pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman honorer selama ini patut didukung oleh honorer-honorer yang lain di Kabupaten Cirebon, karena perjuangannya bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi juga ini untuk semua kalangan, honorer dan yang lain. Katanya ini mohon untuk terus berkomitmen dan konsisten dari hamba Allah di Sumber. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk yang memberikan suntikan semangat juga Kang Zen ya. Kembali ke Bu Linda. Bu Linda, dengan adanya transformasi ini dari FHPTK gitu Kang Zen ke PPSI, Pejuang Pendidik Seluruh Indonesia. Nah, pendapat Bu Linda tentang transformasi ini, berubah nama? Ya, kalau dulu FHPTK PGRI Kabupaten Cirebon, kita berjuang di skala kabupaten ya, Kang Zen ya. Nah, sekarang PPSI itu kita berjuang untuk seluruh Indonesia, jadi udah nasional Kang Zen ya. Gitu. Berarti cakupannya lebih luas nih Bu Linda. Cakupannya lebih luas. Dan kita tidak hanya untuk guru saja, kita semua guru, tenaga administrasi, penjaga, semua kita perjuangkan. Gitu ya. Pokoknya yang termasuk dalam ruang lingkup pendidikan gitu ya. Itu. Dan Bu Linda, pendapat Bu Linda, ini masih ke Bu Linda Kang Zen ya, bahwa ini cakupannya lebih luas. Tentunya anggotanya juga akan semakin banyak nih Bu ya. Dan menurut Bu Linda, ini kan perjuangannya sama ya dengan FHPTK, tapi ini lebih luas gitu Bu ya. Dan menurut Bu Linda, PPSI ke depan, nah ini kan nanti pusatnya di Kabupaten Cirebon Ibu ya, pusatnya di Kabupaten Cirebon. Menurut Bu Linda, di Kabupaten Cirebon sendiri sosialisasinya harus seperti apa agar yang lain juga tahu nih honorer pendidik dan tenaga non pendidikan itu gitu Bu? Karena kita baru berdiri itu 31 Oktober 2020. Oh, belum lama ya? Jadi belum lama. Beberapa bulan bertransformasi ini. Jadi kita harus terus sosialisasi nih Bu? Iya. Jadi kita harus sosialisasi dulu, pengenalan dulu, transformasi dari FHPTK ke PPSI. Baik, Kang Zen. Ini motonya apa sih gitu Kang Zen? PPSI ini, Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia gitu Kang Zen? Baik. Ya, berkaitan transformasi. Sebetulnya transformasi itu hanya merubah satu nomenklatur saja sebetulnya. Artinya merubah itu kenapa? Karena dulu itu kita menginduk, tetapi kita sekarang sudah mandiri. Kita sudah terdaftar di Kemenkumham. Sudah, ya contoh uniform ini aja. Kita udah punya hak cipta sendiri. Gitu. Seragam ini ya. Kita udah punya hak cipta sendiri. Artinya bukan untuk bersaing atau apapun, tetapi kenapa saya mengatakan nomenklaturnya adalah Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia, karena semua bisa berjuang. Orang tua, murid, lain sebagainya itu pejuang pendidikan juga. Maka kemudian kami ingin berkolaborasi. Karena apa? Dari dulu kami bercita-cita bahwa negara kita itu akan maju ketika pendidikan maju. Disitulah harus ada masuk beberapa pejuang. Pejuang itu siapa saja. Tetapi memang dalam kepengurusannya ada poin-poin yang harus dijadikan utama. Oke, poinnya apa? Tapi tahan dulu nih Kang Zen ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Atlas Super Premium. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas
Inspiring the world by BHS Tax. Alhamdulillah, Jeng. Persiapan umroh saya semuanya sudah beres. Tapi kok bawa barangnya sedikit, Ceng? Kan biar bisa muat banyak buat oleh-oleh. Ih, ngapain repot-repot, Ceng? Kan ada toko laris. Oh iya ya, toko laris kan lebih lengkap dan murah. Yuk, kita belanja ke sana. Ayo. Melengkapi kebutuhan oleh-oleh haji dan umroh dengan datang ke toko laris. Menyediakan kurma, air zam-zam, kacang Arab, dan kebutuhan lainnya. Juga menyediakan busana India, kerudung, busana muslim, baju koko, sarung, dan masih banyak lagi. Toko laris, servis memuaskan adalah moto kami. Toko laris, Jalan Kalibaru Selatan nomor 37 Cirebon. Pengobatan klinik Nusantara berada di lokasi yang mudah diakses. Bagi Anda yang berlokasi dari arah kota, kurang lebih 50 meter setelah Rumah Sakit Pertamina. Dari arah Indramayu, sebelum Rumah Sakit Pertamina, kurang lebih 50 meter langsung sebelah kiri. Klinik Nusantara, solusi kesembuhan Anda. Bagi Anda penderita wasir atau ambeien, jangan ragu lagi untuk datang ke pengobatan klinik Nusantara dengan tempat yang higienis dan berada di bangunan ruko lantai 2. Pengobatan wasir Nusantara, solusi pengobatan wasir Anda tanpa operasi, tanpa efek samping, dan dijamin aman. Belanja di sini banyak keuntungannya. Satu, desainnya modern. Kualitas barangnya juga terjamin. Yang kedua, banyak diskon dan juga hadiahnya menarik. Garansinya 5 tahun. Yang ketiga, harganya itu loh, terjangkau. Makanya saya nggak pernah pindah ke lain hati. Cuma di sini nih, Furniture Jaya Mandiri. Tuh kan, masih belum percaya juga sama cerita mereka. Buktikan sendiri. Dapatkan pilihan furniture dengan penawaran harga terbaik. Furniture terlengkap, jaminan kualitas dengan desain modern. Furniture Jaya Mandiri, paling tahu deh kebutuhan furniture Anda. Jalan Siliwangi nomor 25 Cirebon. Yuk ikutin saya, belanja pintar di Furniture Jaya Mandiri. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa, silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraktif langsung di 0231482138. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda juga bisa untuk menanyakan berkaitan dengan honorer pendidik di Kabupaten Cirebon di tahun 2020. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kang Jen, tadi terputus jeda iklan. Ada beberapa poin menurut Kang Jen. Itu poinnya apa saja gitu Kang Jen? Jadi poin-poin utama PPSI adalah satu adalah meningkatkan kesejahteraan teman-teman honorer dulu. Lalu kemudian meningkatkan sumber dayanya. Dari mana itu? Meningkatkan kesejahteraannya melalui perjuangan. Baik skala daerah, melalui APBD maupun nanti sedikit-sedikit skala nasional. Melalui APBN ya? Melalui APBN. Atau paling tidak menjadikan minimal P3K atau PNS, kita target PNS sebetulnya. Tetapi untuk peningkatan SDM-nya, bagaimana kita kolaborasi dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, mengadakan semacam seminar lain sebagainya. Karena selama ini Kabupaten Cirebon belum secara masif meningkatkan potensi-potensi pendidik itu sendiri, baik bentuk seminar atau apapun. Nah, kami ingin seperti itu. Jadi jangan kemudian karena apa? Paling utama kan di sini adalah tenaga kependidikannya atau tenaga pendidiknya ya, terhadap serta itu. Nah, ketika memang tenaga pendidiknya di kita rendah, otomatis pendidikan juga rendah. Nah, disitulah poin-poin utama itu gitu loh. Oh, itu ya. Ada beberapa poin itu ya. Betul. Dan ini saya baca ada yang baru masuk nih. Ini dari pemirsa di Jamblang ini, Bu, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Mohon untuk sosialisasi yang lebih masif ya dari PPSI yang dulu namanya FHPTK. Artinya ini mohon untuk sosialisasi. Ibu, berkaitan dengan
WhatsApp yang masuk ini Bu, Bu Dinda, tentang sosialisasi menurut Ibu. Nah, kan ada ini pemirsa di Jamblang juga menginginkan sosialisasi yang harus lebih masif. Pendapat Ibu, ini harus dilakukan dan cara apa? Silakan Bu. Kita sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Untuk kecamatan kita sudah mengadakan rapat koordinasi di kecamatan. Jadi kita mengundang, kalau sekarang pandemi kan paling perwakilan aja ya yang kita undang tuh. Dan kita sudah mulai sosialisasi. Dan ini di seluruh Kabupaten Cirebon? Iya, cuman belum semua. Oh, belum semua. Waktunya ya Kang Jen, belum semua, baru sebagian saja. Iya, ini karena mintanya ini harus masif katanya Bu ya. Dan Ibu kan sebagai bendahara umum nih di PPSI Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia. Menurut Ibu itu nanti skala masif, apakah PPSI ini harus melakukan apa sih Bu gitu? Ya tadi kan koordinasi ya, kemudian juga sosialisasi di setiap kecamatan juga sudah ada gitu. Padahal kan dulu ada FHPTK, iya kan? Nah, apakah sekarang FHPTK di tiap kecamatan gitu Bu? Nah, sekarang nanti diganti PPSI, kan mudah ini Bu harusnya sosialisasi. Iya. FHPTK, PGRI kecamatan nanti bertransformasi menjadi PPSI kecamatan. Kecamatan, itu ya. Oke, Kang Zen, ini ada pemirsa menginginkan sosialisasi secara masif. Pendapat Kang Zen? Baik, jadi begini, berkaitan dengan sekali lagi sebetulnya tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya, hanya merubah nomenklatur, hanya merubah nama karena dulu tidak terdaftar, sekarang terdaftar. Itu aja ya. Dulu namanya bergabung dengan organisasi lain, sekarang kita mandiri. Mandiri. Tetapi kita berkaitan dengan keanggotaan, kita tidak pernah memaksakan. Karena siapa yang mau menjadi anggota kami, silahkan. Dengan segala konsekuensinya mengikuti aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. ADART lah ya. Tetapi kami akan merubah paradigma organisasi. Biasanya organisasi itu dalam arti kata merekrut dulu anggota, lalu kemudian meminta iurannya sesuai ADART-nya, lalu berjuang. Kalau kami tidak, kami akan tunjukkan bahwa kami berjuang untuk mereka, terasa atau tidaknya, mau masuk anggota atau tidaknya, silakan. Karena sekali lagi kami tujuannya bukan awalnya bukan itu, tetapi kalau memang dirasa dan memang organisasi kami ini dalam arti kata lebih baik dan sebagainya, silakan. Welcome kita masuk, tetapi kami tidak akan membedakan. Semua adalah kita perjuangkan. Gitu. Jadi polanya adalah pola pola dagang lah dalam arti kata. Jadi jangan kemudian meminta haknya dulu, baru kewajiban kami sampaikan. Tetapi kami ingin kewajiban kami dulu penuhi untuk teman-teman, maka kemudian silakan teman-teman mau ikut atau tidak. Jadi kami tidak akan memaksakan. Itu ya. Karena apa? Kembali lagi kalau secara tadi mengatakan secara nasional, alhamdulillah yang bergabung itu bukan hanya Kabupaten Cirebon. Rekan-rekan kami di Jawa Timur, Jawa Tengah. Berarti ini sudah sosialisasi? Kalau sudah sosialisasi sudah. Sudah. Kita melalui jejaring karena dulu itu kebetulan saya di organisasi yang lain, kebetulan saya juga pembina honorer Indonesia. Seluruh Indonesia saya pembina dulu. Nah, dengan ayahanda Didi, namanya Didi, Pak Didi Suprijadi, dulu Ketua PP, PGRI. Nah, kita nyambung dengan beberapa daerah, kayak Maluku, lalu Kalimantan Tengah, lalu Bali. Itu mereka mau bergabung, karena sekali lagi kita tetap fokus kepada honorer. Baik. Oke. Bu Linda, dalam waktu dekat, apa yang akan kegiatan, maksud saya PPSI, ini apa dalam waktu dekat gitu? Kita akan mengadakan Munas. Munas, Musyawarah Nasional. Itu rencananya di mana gitu, Bu? Rencananya kan di Kabupaten Cirebon. Gitu. Ini nanti sudah ada rencana tentunya nih Bu. Siapa aja yang hadir nantinya? Kan kemarin sudah dibahas mungkin ya. Siapa aja yang hadir mungkin nanti Bu? Yang hadir nanti dari Kabupaten Cirebon udah pasti tuan rumah. Pasti, ya. Terus? Tapi untuk sementara kita dari organisasi-organisasi profesi yang lain mungkin kan juga diundang juga gitu. Betul. Ya, mungkin. Bu Linda, berkaitan dengan PPSI tadi kata Kang Jan ini tidak berubah ya sebetulnya ya dari FHPTK. Kalau respon dari pengurus-pengurus yang lain gitu terhadap PPSI yang lebih skalanya luas gitu, seperti apa? Ya mereka semangat gitu loh. Kan kita akan berjuang buat mereka-mereka juga. Jadi organisasi ini dari kita untuk kita dan kita untuk kita semua gitu. Jadi mereka sangat antusias dan bersemangat. Itu ya. Untuk sama-sama berjuang. Dan struktur pengurus juga tidak berubah gitu Bu? Kalau di kecamatan apa gitu?
Ada yang berubah, ada yang tetap ya, Kang Zen. Cuman kalau untuk ke PPSI-nya sendiri kita berubah. Oh, PPSI, iya. Mungkin kata Kang Zen itu hanya nomenklatur aja, nama gitu ya. Dulu FHPTK, sekarang itu PPSI, kan mungkin seperti itu ya. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk ya. Selamat pagi Cirebon, untuk Kang Zen, Ibu Linda. Ini dari pemirsa yang aktif juga di FHPTK katanya dulunya ya. Sekarang juga masih aktif, ini lagi menonton acara Selamat Pagi Cirebon di RCTV katanya Kang Zen, Ibu Linda. Dan yang menjadi usulan saya, mohon Munas itu dimatangkan, harus betul-betul dimatangkan, karena mungkin bukan hanya dari Kabupaten Cirebon yang hadir kan, tetapi juga mungkin teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia. Kang Zen, tentang ADART, moto, kemudian struktur kepengurusan ini tidak berubah dari FHPTK yang dulu gitu Kang Zen? Kalau perubahan pasti ya. Kalau perubahan tapi ada beberapa, ya mungkin beberapa ya, tidak signifikan perubahan. Oh iya, tidak signifikan. Karena sekali lagi, ini kami bangun itu atas dari dasar aspirasi teman-teman dulu. Jadi kami itu hanya membangunkan, melegalkan kepada strata aturan negara kita. Karena sekali lagi, di negara kita itu setiap perkumpulan namanya sekarang ya, atau organisasi, itu kan ada dua. Ada yang terdaftar, ada yang tidak. Nah, bedanya kalau terdaftar, itu punya hak untuk mendapatkan bantuan semacam hibah. Nah, dari situlah kenapa kami poinnya bukan masalah bantuan hibahnya. Tetapi bantuan itu justru akan dikembalikan kepada teman-teman untuk apa tadi? Meningkatkan sumber daya manusianya. Misalkan kita dapat bantuan, kita mengadakan seminar, kita mengundang para profesor atau apapun untuk meningkatkan mereka juga dari pemerintah. Tetapi kalau dulu kami menginduk, kami hanya meminta dan kami hanya menunggu. Jadi tidak ada kedewasaan di situ, tidak ada inisiatif sendiri. Tetapi kalau sekarang kita bebas lain sebagainya, tetapi tetap koordinasi. Kami tetap baik dengan semua stakeholder, organisasi manapun, karena ya alhamdulillah, jujur untuk pejuang pendidikan seluruh Indonesia yang berada di Kabupaten Cirebon, itu kebetulan saya juga dulu di PGRI, kami koordinasi dengan PB PGRI, teman-teman ketua segala macam, mereka mendukung kok, mereka mendukung. Artinya kami bukan rival, bukan apa, tetapi kami sama-sama berjuang. Seperti itu. Artinya tidak ada ego sektoral, tidak ada apapun, karena sekali lagi kami hanya ingin fokus terhadap perjuangan apa yang diaspirasikan teman-teman. Nah, berkaitan menjawab dengan Munas ya, harus dimatangkan betul. Munas itu setuju gitu kan ya, sangat setuju, sebetulnya sangat setuju. Cuman domainnya begini, Munas awal itu adalah pengesahan anggaran dasar yang dari Kemenkumham kita ubah. Kan kalau anggaran dasar itu tidak merubah secara signifikan. Nah, kita akan menjalankan anggaran rumah tangganya. Nah, anggaran rumah tangga itu diatur dalam forum tertinggi dalam organisasi, yaitu Munas. Gitu. Nah, disitulah kita pembahasan. Di situ akan kita bagi beberapa komisi. Ada 4 komisi sidang pleno. Betul. Nah, disitulah kenapa kemudian sesegerakan, karena secara aturan setelah dari Kemenkumham dan semua keanggotaan terdaftar selesai, maka akan dilaporkan atau didaftarkan ke Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar namanya. Seperti itu. Kenapa memang Munas harus disegerakan? Itu kapan gitu rencananya? Kebetulan harusnya kemarin, tetapi waktu tempatnya digunakan oleh Dinas Pendidikan. Tadinya kita meminjam di aula, tetapi kita mungkin mundur. Nanti insya Allah kami akan informasikan kepada teman-teman. Baik. Oke, tahan dulu Kang Zen ya, dan juga Ibu Linda dan pemirsa. Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Mbak Pri, kok malah mau tidur? Karena ada kasur busa Royal, aku nggak perlu begadang lagi.
Satu-satunya kasur busa berteknologi antibakteri jamur dan tungau bikin tidur lebih nyenyak dan sehat. Mbak Pri, ini ada yang belum bisa tidur nih. Tenang, ada kasur busa Royal bikin tidur lebih nyenyak. Kamu udah pakai kasur busa Royal belum? Belum Mbak Pri. Wah, makasih kasur busa Royalnya Mbak. Tidur, ingat kasur busa Royal. Dari kekayaan rempah terbaik Indonesia, kami memilih dan meracik menjadikan sajian istimewa. Sambal lada menghadirkan dan memanjakan penikmat kuliner. Dengan menu paket ayam bakar, paket ayam goreng, soto sapi, dan masih banyak lagi. Didukung dengan fasilitas musola, ruang parkir yang luas, lokasi yang strategis, delivery gratis, dan bisa terima pesanan sampai ribuan box, kapasitas 300 orang. Tak ingataken, tak elingaken, sedepe sambel lada bisa gawe kangen. Sambel lada enaknya pol. Sambal lada, Jalan Jenderal Sudirman, depan Suryato Serba, Indramayu, dan Jalan Siliwangi, kilometer 1, Haurgelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbahagia dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru dan penanggulangan dampak ekonomi pasca COVID-19. Saya Muhammad Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, menghimbau pada seluruh masyarakat yang pertama selalu menggunakan masker, yang kedua kita menjaga jarak, yang ketiga selalu mencuci tangan, dan yang terakhir jangan lupa kita harus tetap menghindari kerumunan karena dampak penyebaran COVID hari ini masih belum bisa dikendalikan sampai dengan vaksin ditemukan. Oleh karena itu, agar Cirebon tetap sehat, ekonomi kita tetap kuat, perhatikan 4 hal yang tadi. Jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka pemirsa untuk bergabung, masih menunggu Anda di 0231 4821 38. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa untuk memberikan respon Anda, bisa melalui WhatsApp yang ada, nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan Bu Linda, ya, Anda sebagai bendahara umum, nanti cara untuk mengumpulkan ya dana berkaitan dengan organisasi PPSI ini seperti apa gitu, Bu Linda? Untuk PPSI ini kita ada iurannya. Oh, ada iuran. Dan iuran itu sudah tertera di anggaran dasar. Iurannya seperti apa gitu, Bu? Ya, iurannya gitu. Iurannya nanti dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Jadi saya nerima dari bendahara kecamatan. Nanti gitu. Jadi semua iuran itu nanti masuk ke saya. Oke. Itu dari bendahara kecamatan. Oke, dan itu di iuran tiap bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, Bu? Di anggaran dasar tertera tiap bulan. Tapi ya kadang-kadang dari kecamatan ada yang 3 bulan sekali, ada yang tiap bulan ada. Dan untuk iuran itu nanti kita akan sisihkan untuk anak yatim. Jadi gitu. Di PPSI itu kita di tiap kecamatan itu ada anak yatim 1 orang. Oh, jadi itu ya. Jadi ada 40 anak yatim. Jadi ini rencananya nanti setiap kecamatan itu setiap bulannya nanti ke ibu gitu ya. Ya ke Ibu Linda sebagai bendahara umum gitu. Dan ini sudah dibahas gitu, hal itu? Sudah dibahas? Kalau dulu kan memang sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Ya. Jadi ini tinggal tindak lanjut saja gitu, Bu ya. Kang Jan, bisa Anda lengkapi? Silakan Kang Jan. Baik. Berkaitan dengan iuran, jadi gini. Di dalam setiap organisasi, kalau organisasi semacam profesi itu kebanyakan begitu. Karena ada uang iuran gitu. Itu diatur dalam anggaran dasar, diperbolehkan oleh aturan, oleh regulasi. Artinya iuran itu akan dikembalikan, yaitu nanti kita untuk besarannya ya, itu akan dibahas di Munas. Berapakah yang yang akan ditentukan
lalu nanti kegunaannya untuk apa lain sebagainya, itu pasti dilakukan seperti itu. Jadi artinya apa? Kewenangan tertinggi adalah para anggota yang nanti melalui munas itu, melalui pleno itu. Nah, maka kemudian kembali lagi berkaitan dengan tadi, kenapa sih mesti ada apa namanya iuran dan sebagainya? Tentu namanya kita koordinasi lain sebagainya kan membutuhkan keuangan. Karena apa? Karena memang di dunia ini uang bukan segalanya, tapi segalanya kan menggunakan uang juga. Nah, berkaitan dengan tadi untuk apa menyisihkan anak yatim. Jadi kami ini sepakat bahwa kami mengadakan satu pernyataan bahwa walaupun gaji honorer, karena kebanyakan honorer di sini pada umumnya hanya 300.000, tidak terhalang untuk berbakti kepada orang yang lebih kurang dari kita, yaitu anak yatim piatu yang tidak mampu. Maka kemudian setiap kecamatan itu mengambil satu anak yatim piatu yang tidak mampu. Kalau ada keluarga dari lingkungan pendidikan, maka disekolahkan, dikasih jajan setiap harinya. Sebulan penuh, setahun penuh, dan insya Allah selamanya. Itu salah satu adalah memberikan contoh kepada masyarakat, kepada para pendidik lainnya, para PNS mungkin, para pejabat mungkin, bahkan pemerintah daerah, honor saja yang 300.000 gajinya bisa memperhatikan anak yatim piatu, bagaimana dengan yang lain, seperti itu. Jadi ada edukasi, itulah tugas dari seorang pendidik, mengedukasi publik, memberikan contoh yang baik. Itu Kang Jan ya. Kemudian termasuk nanti juga di Munas dibahas juga keanggotaan dan yang lain mungkin seperti itu. Oh betul. Kita memang ingin seluruh Indonesia itu seperti itu. Artinya apa? Kami di Kabupaten Cirebon saja masih melihat banyak sekali anak yatim piatu yang tanda petik belum tersentuh. Nah, ini saya menduga dalam mereka secara makro Indonesia pasti banyak juga. Kalau tidak diawali demikian, bukan berarti kita ingin dipuja dan dipuja, karena apa namanya keberkahan itu hanya cuma dari Allah. Tetapi kami membangun rasa humanis terhadap semua orang, terutama yang ada di desa-desanya, mungkin kepala desa nanti kita bekerja sama dengan kepala desanya, Pak tolong perhatikan dan sebagainya seperti itu. Jadi kita membangun saja seperti itu. Baik, itu ya. Jadi artinya nanti ketika perjuangan kami berhasil, mudah-mudahan atas izin Allah, apa namanya kesejahteraan teman-teman honorer yang diberikan pemerintah Kabupaten Cirebon misalkan, atau nanti secara nasional, itu akan berkah atas doa anak yatim. Baik, Kang Zen, kan dulu namanya Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memperjuangkan tadi di segmen pertama itu oleh Bu Linda sudah dijelaskan perjuangannya ya tadi itu. Sekarang berubah menjadi PPSI. Ini akan merubah itu nggak gitu berkaitan dan kesejahteraan. Kan namanya dulu FHPTK, sekarang PPSI gitu Kang. Kalau merubah tidak ada persoalan. Tidak ada korelasinya antara organisasi dengan ini. Jadi begini, kenapa sih harus pejuang pendidikan seluruh Indonesia? Jadi begini, kata orang tua itu nama adalah doa. Kalau kami tetap menggunakan satu, forum honorer dan tenaga kependidikan sudah terlalu banyak, begitu didaftar itu tertolak, karena namanya udah terlalu banyak ya. Lalu kedua, tapi poinnya bukan itu. Kalau namanya masih forum honorer, maka kemudian doanya masih tetap honorer. Kalau pejuang pendidikan, artinya mau PNS, mau apa, hitung-hitung berdoa lah. Itu mungkin salah satu latar belakangnya itu. Betul seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan merubah nama, merubah nasib juga teman-teman. Yang tadinya honorer menjadi PNS, P3K gitu misalnya. P3K atau minimal dan sebagainya. Itulah kenapa kami merubah satu nama itu. Jadi bukan berarti harus honorer saja, tidak. Jadi mau sampai kapan paradigma itu selalu berkembang honorer. Hilangkan honorer yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya honorer menjadi P3K semua atau PNS semua. Itu doa kami. Itu ya. Jadi itu salah satu yang menjadi kerangka pijak PPS ini. Jadi ini tidak ada kaitannya gitu kan ya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Tuntutan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon juga tetap terus. Tetapi harus digarisbawahi, saya tambahkan sedikit, bahwa pejuang pendidikan seluruh Indonesia tetap konsentrasi prioritas utama adalah honorer. Karena mereka lah yang mendirikan ini. Organisasi ini milik teman-teman, bukan milik kami 1, 2, 3 orang, tetapi milik seluruh anggota. Jadi jangan khawatir, walaupun merubah nama bukan berarti kita tidak konsen honorer. Itu nomor pertama.
pertama justru. Baik ke Ibu Linda nih. Ibu Linda, ketika Ibu Linda sebagai bendahara umum ya PPSI, kemudian apakah nanti kegiatan Bu Linda yang seperti ketua FPTK Jamblang waktu itu, kegiatan-kegiatan dengan aksi-aksi sosial juga ini akan terus dilakukan gitu, Bu? Ya mungkin ke depannya untuk PPSI kita akan ada aksi sosial dianggarkan gitu ya. Sementara gitu kita fokus dulu ke anak yatim ya. Gitu ya. Tetap seperti semula ketika Bu Linda misalnya di FHPTK Jamblang gitu, tetap kegiatan-kegiatan sosialnya. Tapi sekarang fokusnya di anak yatim dulu. Iya, fokusnya di anak yatim. Baik. Dan Kang Zen, Bu Linda sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zen, nanti di Munas saya tunggu hasilnya seperti apa ya. Siap. Kang Zen, di closing statement silakan. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Terima kasih. Kami akan menginformasikan bahwa pejuang pendidikan seluruh Indonesia sekali lagi sudah terdaftar di negara. Artinya legalitas kita sudah jelas, kita bukan organisasi yang hanya bayangan, kita udah diakui. Sekali lagi, pejuang pendidikan seluruh Indonesia tetap berjuang bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi bagaimana meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan peserta didik agar minimal di Kabupaten Cirebon itu lebih baik dari kabupaten-kabupaten lainnya. Itu langkah kami dan kami tetap akan menjadi pelopor yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat. Bu Linda, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Mengajak rekan-rekan Bu Linda untuk bergabung ke PPSI juga silakan. Buat teman-teman yang sudah bergabung di PPSI, kita harus kompak, bersatu, karena organisasi ini adalah milik kita. Kalau bagi teman-teman yang belum bergabung, mari kita bergabung, sama-sama berjuang untuk honorer dan insya Allah kita akan menuju PNS. Oke, terima kasih ya Bu Linda. Kang Zen sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa saya juga haturkan terima kasih bagi pemirsa yang sudah memberikan interaktifnya via WhatsApp ya, pendapatnya via WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.